Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku, jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dalam kesempatan hari ini kita semuanya diberikan kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan rohaninya, dan semoga kita semuanya selalu dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, kami akan menyampaikan sebuah bimbingan keluhuran budi dengan mengangkat sebuah tema, janganlah engkau mencampuri urusannya orang lain. Lebih baik urusi diri sendiri. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, di dalam bermasyarakat, di dalam hidup di alam dunia ini, sudah menjadi hal biasa antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya itu saling berargumen, saling tukar pikiran, saling mengisi ilmu pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Jika manusia ini manakala memiliki keyakinan yang berbeda, tentu mereka akan membenarkan dirinya sendiri tentang keyakinannya tersebut. Bahwa apa yang diyakininya itu merasa sudah benar. Dan tidak jarang karena berbeda pendapat, berbeda keyakinan, terkadang mereka ini saling salah menyalahkan. Dan berupaya mereka itu untuk mengikuti suatu kelompoknya. Dan itu menjadi hal yang lumrah karena mereka berupaya untuk mencari simpati orang lain agar mengikuti keyakinannya masing-masing. Dan ini adalah wajar. Yang namanya saja hidup, masih hidup di dunia. Tetapi kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di situ sesungguhnya ada sifat hasud dari hawa nafsunya. Karena di situ sesungguhnya manusia tersebut mengikuti langkah-langkahnya setan. Tetapi mereka tidak sadar dan menyadari bahwa hal tersebut masih ada atau terjebak oleh bujuk rayuannya iblis. Sehingga diri manusia tersebut menjadi egois. Egois untuk mengikuti kelompoknya.
egois untuk selalu mengikuti apa yang disampaikannya. Dan inilah persoalan golongan-golongan umum, golongan-golongan di mana golongan tersebut kita bisa lihat bersama mereka itu saling salah menyalahkan orang lain. Saling salah menyalahkan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dianggapnya si A benar, diri kita si B benar. Dianggapnya si C salah, dianggapnya diri kita yang benar. Seperti itu terus. Nah, sebetulnya di situ ada tendensi-tendensi tentang urusan-urusan duniawiyah. Yang mungkin dirinya agar diikuti banyak orang, yang mungkin biar pemasukannya banyak, yang mungkin saja biar mereka itu dimuliakan orang lain, dan lain-lain sebagainya. Dan itu wajar saja manakala mereka itu masih di golongan atau golongan umum. Dan golongan-golongan seperti itu, mereka menuruti hukumnya hawa nafsu, menuruti hukumnya jasa jasmania ini. Saudara-saudariku, jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Tetapi kalau hal itu dibiarkan secara terus-menerus, sampai kapanpun, hatta surtumul makobir, sampai mati pun hal ini akan terjadi. Karena seperti itu adalah permintaannya iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala iblis itu akan diusir dari surga oleh Allah. Iblis itu minta izin pada Allah untuk menyesatkan umat manusia agar menjadikan teman sebanyak-banyaknya di neraka. Makanya tidak heran di golongan di golongan umum, di golongan ahli hijab, itu saling salah menyalahkan dan membenarkan dirinya sendiri. Dan itu semata-mata ditanamkan sifat hasud di dalam hati diri manusia itu. Akhirnya menjadi konflik yang berkepanjangan. Untuk menghentikan persoalan-persoalan tersebut, mau tidak mau hati Anda harus kembali pada ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadikan hati supaya sampai pada Allah. Karena hal itu merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan. Agar tidak saling salah menyalahkan, sebab di situ hati Anda akan bisa masuk dalam keesaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati Anda akan bisa masuk sampai dengan ahad. Kalau hati sudah belajar sampai dengan mengamalkan sampai ke ahad, maka yang terjadi hanyalah perdamaian.
tidak ada hasut menghasut, tidak ada saling salah menyalahkan, tidak ada saling benar membenarkan menurut egoisnya masing-masing. Yang terjadi jika diri Anda, diri manusia ini sudah bisa mengakadkan Allah, mengesahkan Tuhan yang Maha Esa, maka yang terjadi hanyalah perdamaian. Janganlah engkau ini mencampuri urusannya orang lain. Lebih baik urus dirimu sendiri terlebih dahulu, agar hati betul-betul sampai pada Allah. Untuk bisa sampai pada Allah, ya kita harus sadar dan menyadari apa-apa kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Kesalahan di sini bukan konteksnya jasad jasmania, tapi konteksnya adalah kesalahan hati. Apa kesalahan hati pada Allah itu? Kesalahannya hati pada Allah itu adalah selama ini kita telah bersenang-senang terhadap duniawiyah. Hanya memperhatikan makhluknya, hanya memperhatikan tentang urusan-urusan jasad jasmania ini saja. Jika kita ingin betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada Sang Maha Hidup, yaitu Tuhan yang Maha Esa, sibukkanlah hatimu selalu berbicara pada Allah. Selalu berpegang teguhlah pada talinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menyempurnakan makrifat kepada Allah, itu tidak harus meninggalkan urusan-urusan duniawiyah fisik ini. Tetapi yang terpenting, hatimu selalu condong pada hidup yang memiliki nama Allah. Selalu sibukkanlah hati panjenengan berbicara pada Allah. Walaupun jasad jasmania ini berbicara pada makhluk, berbicara pada dunia. Jika hatimu engkau gunakan selalu berbicara kepada Allah, jika hatimu selalu engkau sibukkan, selalu bermunajat, berzikir pada Allah, maka tidak mungkin diri Anda ini mencampuri urusannya orang lain. Lebih baik urusi diri sendiri dalam arti kita ini selalu menyibukkan diri untuk selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiasakan hati kita ini, entah itu di dalam keadaan yang sepi atau dalam keadaan ramai, itu sibukkanlah hatimu selalu mengumandangkan dzikir kepada Allah. Dan dzikir ini tidak harus diucap, tidak berlafaz, tetapi hanya bisa diimani, bisa dirasakan, bahwa semuanya yang berperan, semuanya yang melakukan, semuanya yang berkehendak, semuanya yang menguasai diri kita, itu hanyalah mutlak hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Janganlah engkau ini mencampuri urusannya orang lain, lebih baik urusi diri sendiri. Yang terpenting, diri kita ini selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kita untuk bisa kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya. Masalah didengarkan atau tidak, masalah mereka mengikuti atau tidak, itu terserah. Karena semuanya itu mutlak atas kehendaknya Allah, hak mutlak haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting tugas kita selalu menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang selama ini hanya mementingkan urusan jasad jasmania saja. Itulah saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini, walaupun sedikit, semoga kita semuanya bisa mengerti serta memahaminya. Ya, dan semoga dan kita doakan sama-sama, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum sadar dan menyadari bahwa ajaran-ajaran keluhuran budi itu sangatlah penting. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.